Dendam. Bab ke-15, Hancur Bersama. Tok tok tok. Daun pintu kamarku diketuk. Aku yakin Mama yang melakukannya, karena tidak ada orang lain di rumah ini selain Mama. Mama mungkin mendengar teriakanku hingga dirinya mengetuk pintu kamarku. Aku agak bimbang untuk membuka pintu. Sejak kehadiran Om Sony di rumah ini, aku memang sangat jarang mengobrol dengan Mama. Bahkan bertegur sapa pun aku enggan. Tok tok tok. Ketukan di pintu semakin keras. Baiknya aku temui saja Mama. Aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Wajah dan rambutku awur-awuran, sementara bantal berserakan di lantai. "Kamu kenapa?" tanya Mama tidak dengan nada lembut. Matanya mengelilingi kamarku lewat pandangannya yang tak acuh. Hatiku makin tidak karuan melihat sikap Mama. "Aku hamil," ucapku spontan tanpa direncana. "Hamil?" Mata Mama melotot, dan aku yakin Mama sangat terkejut. Tapi itu tidak lama. Ekspresinya kembali biasa, dan itu membuat hatiku bertanya-tanya. "Ya sudah kalau begitu, suruhlah pacarmu tadi menikahimu secepatnya," jawab Mama datar, dan aku tahu yang ia maksud adalah Aldian. "Baik kalau begitu, suruhlah suami berondong Mama itu segera pulang, dan nikahkan aku dengannya," sahutku geram. "Apa katamu? Belum sadar juga kau dari siuman. Kau masih terobsesi kepada Sony, dan sekarang malah ingin menikah dengan dirinya. Kau benar-benar gila," teriak Mama marah. Matanya berkilat memandangiku layaknya seperti musuhnya. Kesabaranku memang sudah habis. Sudah muak melihat kebucinan Mama kepada suaminya. Akal sehat Mama sudah hilang entah kemana. "Aku hamil anaknya Om Sony!" seruku setengah berteriak. Plak, plak, plak. 1, 2, 3. Tamparan Mama bertubi-tubi mendarat di pipiku. Aku terjatuh ke lantai sambil memegang sebelah pipiku yang panas dan berteriak kesakitan. Namun aku kembali berdiri tegak dan tersenyum sinis memandang Mama yang kini sudah masuk ke dalam kamarku. Bukan aku yang tergila-gila kepadanya, tapi dia telah memperkosaku di gudang. Aku sudah berulang kali memberitahu Mama, tapi Mama tidak peduli. Jawabku dengan suara serak, menahan tangis dan amarah. Mama tertawa sinis dan tepatnya menertawakanku. "Kau benar-benar ingin menghancurkan kebahagiaanku. Kau terlalu pandai mengada-ngada," tandas Mama setelah ia berhenti tertawa. Lagaknya dari hari ke hari semakin stres saja. "Mama tahu di mana lelaki bajingan itu sekarang?" tanyaku tanpa memperdulikan ejekan Mama. "Buat apa kau menanyakan suamiku? Bukan hakmu untuk tahu. Yang jelas Sony tengah mengurus bisnisnya di suatu tempat," jawab Mama begitu yakin. "Mama, mengapa hatimu semakin buta?" desahku sedih di dalam hati. Aku tidak sanggup rasanya menyakiti mamaku sendiri. Aku tahu Mama sudah banyak menderita selama ini. Bahkan semasa Papa masih ada, banyak sudah pengkhianatan dan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Papa. Dan sekarang, Om Sony melakukan hal yang lebih menyakitkan, yaitu dengan menodai anak tirinya sendiri sampai hamil pula. Mengingat semua itu, aku menangis sesungguhkan. Ingin sekali aku memeluk Mama dan memberinya kekuatan walau aku sendiri sedang terluka parah. "Ma, sadarlah. Om Sony bukan orang baik. Dia punya dendam kepada keluarga kita dan ingin sekali menghancurkan kita semua," ucapku pelan, berusaha menyadarkan Mama. "Dendam? Dendam apa?" tanya Mama datar dan tidak terpengaruh oleh kata-kataku. "Aku juga tidak tahu," sahutku sambil menggelengkan kepala. "Shanum, sebaiknya kamu pergi konsultasi ke psikiater. Mama rasa pikiranmu sudah terganggu," saran Mama datar, namun membuat mataku terbelalak. Kok bisa-bisanya Mama berkata begitu? Aku memutar badan mencari tas milikku, lalu dengan segera aku mengeluarkan ponselku dan mengutak-atik mencari rekaman Om Sony tadi siang. "Nih Mama, lihat, itu Om Sony dengan anak istrinya. Dia bukan mengurus bisnisnya, tapi pulang ke keluarganya setelah berhasil menguras harta Mama," paparku, memampangkan layar ponselku tepat di depan wajah Mama. Mata Mama nanar menatap layar ponselku. Raut wajahnya yang tadi garang perlahan berubah sendu dan semakin sedih. Mulutnya sedikit terbuka, dan 2 tetes air mata menuruni pipi Mama dan melewati kedua sudut bibirnya. Mama,
Panggilku pelan dan serak mengkhawatirkan mama. Sejumput rasa sesal menggayuti pikiranku karena aku memperlihatkan video Om Sony kepada mama. Ini pasti membuat mama sangat terpukul. Tapi aku harus bagaimana? Apakah aku harus diam melihat mamaku ditipu lelaki itu? Ma. Kembali ku panggil mama dengan lembut. Aku menyentuh kedua bahunya yang terguncang naik turun karena isak tangisnya. Dan itu membuat aku sangat sedih. Mama terus saja memandangi layar ponselku yang kini sudah berada di tangan mama. Aku yakin hati mama tengah hancur lebur melihat suaminya dengan wanita lain. Oh, lalu apa kabar dengan diriku? Aku tengah hamil anak papa tiriku. Kami berdua benar-benar telah berhasil dihancurkan lelaki itu. Pluk. Mama melemparkan ponselku ke atas ranjangku. Lalu mama berlari menuju kamarnya. Isak tangis mama mengiringi langkahnya yang cepat. Plang. Pintu kamar mama dibanting, dan sosok mama menghilang masuk ke kamarnya. Ya Allah, mengapa kami harus menanggung semua ini? Ratapku melanjutkan tangisku. Aku menjambak rambutku sendiri, dan berteriak, berharap beban ini hanyalah mimpi. Aku ingin seperti dulu, dengan segala kebebasanku, melenggang di dunia ini. Kini hidupku sudah hancur, dan tiada bersisa lagi. Salahku apa ya Allah? Setahuku, aku bukanlah anak yang nakal dan punya kebiasaan bergaul bebas. Aku malah dikenal sebagai anak yang patuh dan nurut kepada orang tua. Bahkan aku adalah tipe manusia introvert yang suka mengurung diri daripada warawiri kesana sini. Tapi ternyata bahaya itu datang sendiri ke rumahku. Aku tidak mengundang Om Sony lelaki biadab itu. Tapi, lewat mama, dia dengan mudah menghancurkan masa depanku. Oh, percuma aku ada di dunia ini. Aku sudah terlalu jijik dengan manusia-manusia di muka bumi. Tiba-tiba aku tertawa sendiri. Bebanku menghilang menjadi sebuah obsesi baru. Ya, aku ingin bertemu papa. Iya, aku harus menyusul papa yang telah damai di alamnya. Semangatku bertumbuh dengan cepat di otakku. Aku tahu aku membutuhkan sesuatu untuk bisa bertemu papa. Aku butuh racun ya, racun serangga. Aku harus membelinya ke minimarket di ujung jalan rumahku. Dengan cepat aku merealisasikan apa yang sedang aku pikirkan. Aku mencari kunci motorku yang ada dalam tas, tapi sayang, aku tidak menemukannya. Aku tidak tahu di mana kunci motor itu tercecer, tapi ya sudahlah. Aku berlari keluar kamar menerobos pintu yang memang terbuka. Melewati ruang tengah aku dengar hiruk-pikuk barang dibanting di kamar mama. Di sela teriakan histeris mama, aku tercenung, tapi kemudian aku mengabaikannya. Aku mempercepat langkah setengah, berlari menuju minimarket yang tidak begitu jauh dari komplek rumahku. Sesampai di sana, aku membeli sebotol racun serangga, ukuran sedang. Ketika aku membayar, terlihat pandangan asing penjaga kasir kepadaku. Di rumah banyak nyamuk. Aku tidak bisa tidur. Ucapku sembari tersenyum, agar cowok manis penjaga kasir tidak mencurigai gelagatku. Kulihat, cowok itu tersenyum lega dan melanjutkan transaksi. Setelah membayar, aku segera pulang menuju rumahku setengah berlari. Begitu aku akan mencapai halaman rumahku, sepasang tangan mencengkram lenganku, lalu mengunci tubuhku di pelukannya yang erat. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Malam yang gelap membuat mataku gagal untuk mengenali siapa dirinya. Siapakah lelaki yang menghadang Shanum? Apakah Sony atau Aldian? Atau cowok manis penjaga kasir? Temukan jawabannya di bab berikutnya. Tonton terus ya!